Menghadapi pinjol legal ini sebenarnya tidak sulit ya. Mungkin di beberapa pinjol ada yang selalu mendatangkan debt collectornya ke rumah, ke daerah-daerah tertentu. Ya, ini sebenarnya saya takut ini ngomongin seperti ini. Ke daerah-daerah tertentu. Ya, daerah tertentu itu mungkin daerah-daerah yang mungkin berdekatan dengan perusahaan mereka, atau perusahaan pinjol telah membentuk juga cabang dari perwakilan mereka di daerah tersebut. Kemungkinan besar ada beberapa dari aplikasi pinjol yang sengaja menghadirkan eksternal atau debt collector lapangan mereka ke rumah. Ya. Sebenarnya hal ini wajar-wajar saja dalam prosedur apapun, itu wajar-wajar saja. Coba kita kembalikan ke sebelum Anda mengenal yang namanya pinjaman online. Ketika Anda berhubungan dengan contoh pihak koperasi, itu langsung mereka datang ke tempat Anda, baik memberikan pinjaman maupun melakukan tagihan. Pihak bank, Anda datang ke perusahaan mereka, dan ketika Anda telat, mereka juga mengkonfirmasi ke rumah. Pihak leasing, ketika Anda mengajukan pinjaman pendanaan untuk membeli suatu barang, ketika ada telat bayar, mereka juga mengirimkan somasi atau mengkonfirmasi langsung ke alamat rumah. Sekarang ke giliran pinjol. Kenapa begitu menakutkan menurut versi Anda? Bukankah hal dengan kehadiran debt collector ke rumah itu hal yang biasa-biasa saja? Karena jauh hari sebelum ada pinjol, kita juga sudah sering melihat atau bahkan sampai menghadapi yang namanya penagih hutang yang datang ke rumah. Ya. Dan penagih hutang yang datang ke rumah ini tidak selalu ingin melakukan penarikan terhadap barang-barang yang ada, baik itu leasing maupun bank. Ya. Dan kenapa Anda selalu beranggapan si pihak debt collector pinjol hadir ke rumah Anda seakan-akan ingin merampas harta benda yang ada di rumah Anda? Ya, padahal yang jelas-jelas ini tidak ada kaitannya dengan hutang Anda. Ya, kalau leasing oke, kita bisa ngajukan pendanaan misalnya gitu. BPKB kendaraan kita ada di situ. Ya. Dan sedangkan BPKB ada kendaraan kita aja ada di situ, mereka juga tidak berhak melakukan penarikan secara sepihak terhadap anggunan kita. Ya. Kenapa dari pinjol? Coba dulu, teman-teman, coba tanyakan ke dirinya masing-masing sebelum saya mengarahkan Anda bagaimana sebenarnya menghadapi debt collector itu. Tanya dulu ke diri Anda. Kenapa Anda begitu ketakutan ketika ada debt collector yang datang ke rumah? Bukankah hal ini hal yang biasa-biasa saja gitu? Atau hal wajar-wajar saja? Karena kita juga sudah sering kan, baik itu kita melihat ada penagihan yang datang ke rumah orang atau ke rumah kita sendiri, dari bank, dari leasing, dari koperasi, biasa-biasa saja. Ada apa dengan pinjol ini? Kenapa teman-teman begitu ketakutan gitu loh? Ya, coba isi di kolom komentar yang menonton siang hari ini. Boleh diisi dulu di kolom komentar. Apa yang Anda takutkan ketika berhadapan langsung dengan debt collector pinjol? Ya, semua debt collector itu sama, tugasnya menagih, baik leasing, bank, koperasi, bahkan pinjol, tugasnya sama. Ya, kenapa Anda takut? Coba, siapa yang bilang kalau ada yang jawab nanti di kolom komentar. Karena saya malu sama tetangga bang, ya kalau kayak gitu ya simpan aja lah rasa malu Anda terus menerus dan siksa diri Anda sedemikian rupa gitu loh. Ya. Menghadapi debt collector pinjol yang datang ke rumah, pertama, ketenangan dari pemikiran Anda. Kalau Anda tidak berusaha tenang dalam situasi yang seperti itu, Anda akan kebingungan untuk berargumentasi dengan debt collector. Dan debt collector akan melihat kejiwaan Anda saat itu. Walaupun dia bukan seorang psikolog, tapi dia bisa melihat secara kasarnya, mereka bisa melihat bahwa Anda sedang ketakutan. Ya. Dan si debt collector kalau melihat debitur yang sedang ketakutan dan tidak tenang,
dia akan berusaha untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, kan ada tuh beberapa dari pinjol legal yang selalu mendatangkan debt collectornya ke rumah di daerah-daerah tertentu. Ya, Anda tunjukkan ketenangan Anda di situ. Kita nggak ada masalah, kita gagal bayar, telat bayar nggak ada masalah. Ya, kalau memang kita tidak mampu bayar ya sudah, risikonya sudah tertuang semuanya. Ya, debt collector dia juga bekerja, kita juga menghargai dan menghormati pekerjaan mereka, tapi asalkan sesuai dengan SOP yang ada. Ya, coba tenangkan diri kita dulu ketika kita menghadapi debt collector, baik itu datang ke rumah maupun via telepon atau apa gitu. Ya, habis itu jelaskan fakta yang terjadi. Ya, apa penyebab sebenarnya? Nggak perlu detail, secara garis besarnya saja sebabnya. Ya, setelah itu nanti kan si debt collector, kami ini cuma disuruh oleh perusahaan. Kalau misalnya Anda tidak bisa juga ini, apa jaminan buat kami? Saya dari awal tidak ada kesepakatan jaminan dengan pihak perusahaan Anda. Tapi yang saya ketahui, kalau misalnya saya telat bayar, tidak mampu bayar, resikonya sudah ada. Kalau Anda memang tidak mau menunggu, tidak mau memberi toleransi kepada saya, silahkan sampaikan ke perusahaan Anda, lanjutkan resiko sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, usahakan tenang aja gitu loh. Jangan panikkan. Ini datang, aduh gimana bang, saya nggak berani jumpai. Akhirnya tetangga saya yang temui, akhirnya orang tua saya yang nemui, akhirnya kakak saya yang nemui. Sekarang nggak seperti itu lagi. Hadapi, ya, dengan ketenangan. Nggak ada yang perlu Anda takutin, nggak ada resiko fatal. Resiko fatal itu cuman ada di dalam pemikiran Anda karena rasa takut tadi. Ya, makanya Anda kendalikan dulu ketika kita menghadapi debt collector, berhadapan langsung dengan debt collector itu cuman pesuruh kok untuk menemui kita, dan nanti apapun alasan kita akan dijembatani dan disampaikan ke pihak pinjam. Pertegas di posisi ini, ya, jangan berikan ruang atau celah untuk debt collector melakukan penekanan terhadap diri kita. Di sini kesalahan komunikasi sering terjadi. Ya, Anda belum ngomong sudah ketakutan. Ya, makanya debt collector dengan seenaknya nginjak harga Anda gitu. Ya, dia tahu kelemahan Anda saat itu. Anda udah gemetaran, Anda udah cemas duluan karena ada sesuatu. Kecemasan itu ada sesuatu yang sedang Anda tutup-tutupi. Makanya dari kemarin-kemarin saya bilangin, sebelum saya tingkatkan untuk pembahasan ini, coba jujur dulu. Jujur dengan keluarga, jujur dengan suami. Ketika ada debt collector yang datang ke rumah, Anda berhadapan langsung dengan mereka, Anda slow dan santai saja. Ya, tidak ada suara yang keluar itu cuman kekerasannya itu 0, sekian persen gitu. Terlalu kecil suara Anda, kayak berbisik. Ya, jadi biasa aja, normal aja. Gak ada juga yang perlu Anda takutin. Debt collector juga manusia kok. Emang mereka siapa? Ya, cuma manusia. Hanya karena tidak ada lagi pilihan lain sehingga mereka mengambil jalur menjadi penagih utang. Cuman itu kok. Ya, kita kan di awal juga seperti itu. Karena nggak ada pilihan lain tempat meminjam, kita ngambil di pinjol. Ngapain mereka nawarin iklannya? Ya sudah, kita ambil gitu loh. Di saat itu kita membutuhkan juga. Ya, jadi menghadapi debt collector itu, usahakan ketenangan diri. Jangan panikan gitu loh. Karena teman-teman ini terlalu panikan. Aduh gimana bang? Aduh katanya dia mau ke kantor bang. Aduh dia mau ke rumah bang. Jangan panikan, biarkan aja, hadapi dengan tenang. Ya, mau dia via telepon, via WhatsApp, datang langsung pun tenang aja gitu loh. Ya kan sudah saya bilangin, gak ada resiko yang fatal ketika Anda gagal bayar dan telat bayar. Yang fatal itu desakan dari dalam diri Anda sendiri. Ya, coba dari teman-teman nanti, apalagi Anda yang khususnya subscriber saya ini banyak di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, nanti kalau misalnya Anda didatangi oleh debt collector dari Kredivo, Aku Laku, Shopee atau apa kek debt collectornya, coba hadapi dengan tenang dan jelaskan aja apa fakta yang terjadi dan minta toleransi mereka atau minta
keringanan atau restrukturisasi dari mereka. Kalau mereka mau memberikan, coba diusahakan dulu. Saya yakin kalau Anda berusaha pasti rezeki itu akan ada. Tapi kalau mereka tidak memberikan sama sekali, ya sudah, minta mereka untuk melanjutkan risikonya aja. Ya daripada Anda pusing-pusing mikirkan. Ya yang penting coba usahakan ketika menghadapi debt collector itu, ketenangan diri ini sangat dibutuhkan. Kalau Anda tidak tenang, apapun yang mau Anda ucapkan pasti akan lupa. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang baru-baru gagal bayar, karena pertanyaannya mulai ke bawah lagi gitu loh, ya. Entah kenapa di akhir tahun ini banyak banget yang baru gagal bayar pinjol gitu loh, atau karena iklannya, "Hai, nomor kamu sudah dipakai berapa tahun?" Ya, atau Anda tergiur karena itu. Ya, atau wah, saya mendapatkan limit sampai sekian puluh juta di sini. Hati-hati, iklannya banyak penipuan saat ini. Itu hanya daya tarik buat Anda. Dan ketika Anda sudah terjebak di dalam itu, tidak ada dari perbankan kita, dari lembaga otoritas akan membantu Anda mencarikan solusinya. Jadi hati-hati ya iklan jebakan, karena di YouTube ini sendiri pun saya juga tidak bisa. Saya kemarin juga sudah mencari di dalam monetisasi di YouTube, bisa nggak kita milih-milih iklan? Ternyata nggak bisa. Iklan itu ditentukan oleh pihak YouTube langsung. Ya, iklan pinjol mana yang lebih tepat? Ya karena saya membahas soal pinjol, edukasi diri Anda, ya otomatis iklannya pinjol semuanya. Ya, karena yang masuk adalah orang yang mencari informasi tentang pinjol. Jadi saya sudah berusaha, kan banyak juga itu komplain dari kolom komentar. Saya juga berusaha kayak mana menghilangkan, mengganti iklan pinjol ini dengan iklan lainnya, ternyata nggak bisa gitu loh. Ya, kalau saya tidak aktifkan iklannya, kayak mana saya beli paket data untuk mengupload video lagi gitu loh. Ya, jadi teman-teman tolong selektif aja, kalau ada iklan nggak usah terlalu tergiur dalam hal itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Kali ini gagal bayar di Kredivo, Shopee, dan Aku Laku. Dan judul di luarnya Anda lihat, yaitu tentang hati-hati gagal bayar di Kredivo, Aku Laku, dan SpayLater ya, ataupun Shopee. Itu yang tepatnya gitu loh. Kenapa? Karena saya melihat di email itu yang gagal di Kredivo bertanya, apakah DC datang ke rumah? Ya. Jadi ini nggak jauh beda loh dengan pembahasan saya tadi. Ya, coba teman-teman deh yang belum nonton tadi saya upload video tadi siang, Anda boleh tonton tentang menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Ya. Tapi kali ini saya bikinin videonya tentang Kredivo, Aku Laku, dan SpayLater. Ya, yang paling tepatnya hati-hati gagal bayar di Kredivo, Aku Laku, dan SpayLater. Kenapa? Karena memang orang serba ketakutan dalam hal ini. Ya, saya nggak tahu seberapa berbahayakah Kredivo bagi diri Anda gitu loh. Seberapa menakutkankah Aku Laku ketika Anda gagal bayar, atau Shopee, SpayLater menurut versi Anda, baik itu yang berbisnis di Shopee ataupun hanya meminjam multigunanya saja gitu loh. Seberapa berbahaya sih menurut versi Anda gitu loh. Kalau saya melihat di sini ya biasa-biasa saja. Yang namanya pinjol ya pinjol aja. Namanya dia meminjamkan uang ya meminjamkan uang. Yang namanya Anda gagal bayar tidak mampu ya jelas faktanya duit Anda nggak ada. Ya. Terus di mana letak berbahayanya itu, dari mana gitu, dari menurut versi pemikiran teman-teman. Ini saya tidak perlu munculkan email Anda satu persatu. Cuman tadi itu ini cukup luar biasa loh banyaknya pertanyaan tentang Kredivo, Aku Laku, dan Shopee. Sekarang jelaskan kepada saya 3 pinjol ini dari teman-teman semuanya, isi di kolom komentar. Apa yang paling menakutkan menurut versi Anda? Ya, apakah selama ini Kredivo mendatangkan debt collector lapangannya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia? Atau Aku Laku juga seperti itu, seringnya kunjungan dari debt collector mereka ke rumah-rumah di beberapa daerah juga di Indonesia? Atau Shopee bahkan gitu loh, saking besarnya mereka gitu. Ya, sekarang sadari aja teman-teman semuanya ya, baik itu Anda baru telat bayar di Kredivo, Aku Laku, Shopee, sekarang sadari saja.
Permasalahan Anda bukan seberapa besar pinjol yang Anda gagal bayar atau telat bayar. Ya, bukan seberapa banyak mereka menurunkan debt collector lapangan. Bukan soal dari kasar atau tidaknya pola penagihan. Permasalahan Anda dari didasari karena uang Anda nggak ada. Jadi ini terserah nih, mau pinjol manapun, mau Kredivo, Akulaku, Shopee atau apa. Yang jelas faktanya duit Anda nggak ada. Ya, yang menjadi kendala hari ini uang itu nggak ada. Ya, ini bukan dibikin loh, bukan disengaja, tapi memang fakta dari kehidupan. Ya, apa perlu juga saya jelaskan? Anda sudah dipecat, pekerjaan sudah nggak ada, duit pemasukan sudah nggak ada, gitu loh. Ya, 3 hal ini adalah sumber kehidupan Anda. Pekerjaan, uang, dagangan sulit, ini sumber kehidupan Anda. Sekarang Anda takut karena gagal bayar pinjol. Sementara gagal bayar pinjol ini, kita membutuhkan dana untuk melakukan penyelesaian dalam hal ini. Ya, dan hari ini saya temukan teman-teman malah takut DC-nya ke rumah, takut nanti dia memproses kita ke jalur hukum karena mereka selama ini sudah membikinkan kita somasi ataupun itu hal-hal wajar aja semuanya. Justru saya, sakit Anda seperti ini, saya yang ketakutan Anda tidak bisa makan besok pagi. Ya, itu loh, hidup terus berlangsung, pekerjaan Anda sudah tidak ada, pemasukan Anda tidak ada. Dan sekarang ada beban yang sangat mengganjal dalam diri Anda, memikirkan kayak mana membayar hutang di Kredivo, Akulaku dan Shopee, sementara Anda tidak mau kerja. Ya, malas keluar rumah, takut didatangi DC. Ini kayak mana gitu loh. Ya, nggak ada yang berbeda. Gagal bayar di Kredivo, Akulaku, Shopee, semuanya sama. Sama-sama pinjaman online berbasis digital di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, Akulaku, Kredivo, Shopee memang tidak ada di dalam urutan 102 pinjol legal, tapi Asetku dan Kredivest ada. Ya, itu produk mereka juga. Ya, sekarang yang mau saya benahi bukan soal gagal bayarnya. Ya, bukan soal Anda gagal bayar di Kredivo, Akulaku, Shopee yang mana selama ini Anda agung-agungkan ini adalah pinjol yang sangat besar. Ya, yang mau saya benahi sampai kapan teman-teman berdiam diri di rumah dengan rasa takut yang ada. Ya, hidup terus berlangsung loh. Gagal bayar itu semuanya sama, mau dipinjol manapun, kan saya sudah bilangin, semuanya sama. Kendalanya adalah uang tidak ada, pemasukan belum ada. Ya, diakibatkan apa? WFH kemarin atau dampak dari Covid kemarin masih terasa, perputaran ekonomi saat ini. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang berjalan, tapi masih kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke bawah belum. Ya, masih disibukkan dengan kenaikan BBM. Ya, makanya sudahlah buat teman-teman semuanya, akhiri saja. Ya, mendingan kita fokus kayak mana kita memperbaiki hidup kita untuk kedepannya. Ya, kayak mana duit yang nggak ada ini bisa ada. Ya, pekerjaan yang belum sudah tidak ada lagi atau Anda di PHK, kayak mana Anda bisa mencari pekerjaan baru? Bukan sibuk menghayal atau sedang merenungkan apa yang akan Anda dapatkan nantinya. Ya, resiko gagal bayar itu sudah tertuang dalam peraturan OJK. Jangan dirubah lagi nih. Kayak mana saya harus menjelaskan buat teman-teman semuanya. Jadi Anda gagal bayar di Kredivo, Shopee, Akulaku, semuanya sama aja, sama-sama pinjol kok. Ya, jadi jangan karena Kredivo ini besar ini bang, nanti saya diproses hukum. Akulaku juga seperti itu bang, debt collectornya sering datang ke rumah. Shopee nih bang, nih gak ada yang nama gagal bayar pinjol, pasti duit Anda gak ada. Semuanya sama, gak ada bedanya. Namanya juga hutang. Pasti duit Anda itu dari duit 100 perak sampai 100 ribu. Ya, itu aja duitnya. Sama kok semuanya. Cuman cara kita berpikir inilah yang harusnya kita benahi sejak sekarang. Sebentar lagi pergantian tahun loh. Ya, saya yang khawatir kalau teman-teman begini aja setiap hari, ini bisa kacau. Ya, sementara anak masih butuh makan, istri juga butuh biaya, kita juga butuh kehidupan. Ya, belum lagi biaya rumah, biaya lampu, biaya makan, minum segala macam. Ini masih banyak lagi beban kita loh. Jadi beban kita itu bukan berhenti karena kita memikirkan pinjol ini, justru makin banyak.
Mendingan hari ini buat teman-teman semuanya, kalau memang tidak mampu ya sudah gitu loh. Yang penting perbaikilah hidup Anda buat ke depannya. Ya, saya nggak peduli mau Anda gagal bayar di Kredivo, tidak mampu bayar di Aku Laku, tidak sanggup bayar di Shopee, terserah. Yang penting esok pagi kebutuhan hidup Anda terpenuhi. Ya, makan siang, makan malam, biaya anak-anak dari pagi sampai sore. Ya, itu harus Anda penuhi. Jadi kalau setiap hari Anda meratapi nasib tentang gagal bayar, tidak mampu bayar, ini perkara tidak akan pernah selesai. Ya, jadi makanya buat teman-teman semuanya, tolong banget. Jadi dimanapun Anda gagal bayar, telat bayar, yang jelas konsepnya adalah duit nggak ada, Anda nggak mampu bayar karena pemasukan sudah tidak ada. Dan gimana caranya yang nggak ada ini menjadi ada, itulah PR Anda. Jangan sibukkan lagi diri Anda dengan tekanan dan ancaman debt collector. Bahkan mereka datang ke rumah pun Anda nggak perlu takut. Nanti Anda bisa tonton lagi video yang saya update tadi siang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.